Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya melanjutkan ke materi hari ini, apakah masih ada pertanyaan dari pertemuan minggu-minggu yang lalu? Untuk saya ulang kembali. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat ya, fungsi eksponensial dan logaritma ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, saya mau bertanya dulu ya sebagai satu pertanyaan pembuka ya. Sebentar. Nah, oke. Seandainya ya kalian diberikan soal seperti ini ya. 5 pangkat X sama dengan 125. Ya. Nah, ini X-nya berapa? 3. Yang menjawab siapa? Asep Dadan. Asep Dadan. Nah, coba Asep Dadan saya mau bertanya lagi ya sebagai lanjutannya. Nah, saudara bisa menemukan X-nya 3 itu dapat dari mana? 5 kali 5 kali 5, Pak.
Oke, berarti sudah mencari ya. Jadi mengapa jawabannya 3? Karena 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125, begitu ya? Iya, Pak. Nah, 5 kali 5 kali 5 ya. Nah, itu karena ya. Nah, 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan 125 ya. Dan dari sini didapatkan 5 pangkat 3 ya sama dengan 125. Betul. Nah, oke. Dadan dapat skor ya, Dadan. Sebentar, Dadan. Soalnya dipanggilnya Asep. biasanya Asep Dadan, dipanggilnya Asep atau Dadan biasanya. Asep Dadan, Pak. Oh, oke. Asep Dadan ya. Skor 2. Nah, sekarang saya ganti soalnya ya, misalnya. 2 ya, pangkat berapa ya supaya menjadi 0,125. Nah, oke. Siapa yang mau coba jawab pertanyaan ini? Siapa yang mau coba jawab pertanyaan ini? 2 di pangkat berapa menjadi 0,125? 2 pangkat berapa supaya menjadi 0,125? Boleh Ya, siapa? Siapa diulang namanya? Silakan. Siapa yang mau jawab? Tadi ada perempuan yang mau jawab. Saya, Pak. Ya, namanya siapa? Winda. Saya Pak Ria. Siapa? Ria, Pak Ria. Ria, ya silakan Ria. Berapa nih? Jawabannya? Berarti itu Ya, 0,125 log 2, Pak. kalau tanpa logaritma gimana kira-kiranya? Gimana, Pak? Penyelesaian tanpa logaritma bagaimana nih kira-kiranya? Berarti 2 pangkat akar X sama dengan berapa? Nol koma 125 itu kan 125 per 1000 kan? Iya, Pak. Nah, sedangkan 125 per 1000 itu adalah 1 per 8. Ya kan? Sedangkan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Min 3 bukan, Pak? Nah, ya betul. Siapa yang jawab tadi itu? Rusyi dan Alwasi, Pak. Oke, Rusidan ya, betul ya. Rusidan nanti ya. Oke, Rusidan. Nah, jadi di sini X-nya itu sama dengan min 3. Ya. Nah, 2 pangkat min 3 ya, itu nilainya sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ya. Nah, di sini saya mengingatkan kembali mengenai pangkat negatif ya. Saya mengingatkan kembali mengenai pangkat negatif di sini. Nah, 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 1 per 8. Di mana 1 per 8 itu sama saja dengan 0,125. Ya. Jadi ini jawabannya ya, X-nya min 3 ya. Nah, kalau tadi jawabannya 3. Oke. Rusidan.
Rusidan mendapat skor 2. Oke, lanjut lagi ya, lanjut lagi. Sekarang pertanyaannya adalah 125 ya. Pangkat berapa supaya menghasilkan 5? Nah, ini tadi mengenai pangkat negatif ya, pangkat negatif. Ini adalah pangkat bilangan asli. Nah, sedang 125 pangkat berapa supaya menjadi 5? Pangkat 1/3, Pak. Ya, betul. Siapa yang jawab tadi itu? Janet, Pak. Janet, nulisnya gimana? Janeta yang nulisnya, atau Janete nulisnya? Janet. Oke. Itu, Pak. Oke, ya. Nanti ya saya berikan skor. Betul ya, jadi sini X-nya 1/3. Ya. X-nya sama dengan 1/3. Satu pada 3. Nah, di sini kita diingatkan kembali mengenai pangkat bilangan rasional, ya. Jadi kalau misalnya secara umum ya, secara umum A pangkat 1/n, A pangkat 1/n itu adalah sama dengan akar pangkat ke n. Akar pangkat ke n dari A. Ya. Nah, di sini ya, kita periksa coba 125 pangkat 1/3 ya. Kita periksa sekarang 125 pangkat 1/3. 125 pangkat 1/3. Ya. Itu adalah sama dengan ya, akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 125. Ya. Nah, ini adalah 5. Ya. Karena ya, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Ya. Nah, ingat bahwa ya, A pangkat n ya, sama dengan B. Ya. Nah, ini bisa dituliskan dengan cara yang lain. Ya. Bisa dituliskan dengan cara yang lain. Ya. Itu A sama dengan akar pangkat n dari B. Akar pangkat n dari B. Itu. Ya. Nah, jadi di sini 125 pangkat 1/3. 125. Oh, sebentar. Ini 1/n maksudnya. Sebentar ya. Sebentar, ini saya maksudnya ini nih, maksudnya sebentar. Ini, oh ya, ini mengenai hubungan di antara ini ya. Oke, ini ya nggak apa-apa, ini juga di supaya kalian nggak lupa ya. Itu kemudian ini, nah ini rumusnya, jangan lupa ini. Tadi siapa? Janet ya. Sebentar. Janet. Yang satu. Oke. Oke.
Ya, kita nyusun lagi. Kemudian, nah ini mengenai pangkat rasional ya, pangkat bilangan rasional. Nah, sekarang bagaimana kalau begini? Ya, misalnya 1000 pangkat berapa? Ya, supaya menjadi 100. Nah, X-nya berapa nih kalau seperti ini? Seribu pangkat berapa supaya menjadi 100? 1/2, Pak. Salah, bukan. Seperempat bukan, Pak? Ya, Seperempat. bukan. Jawabannya adalah 2/3, Pak. 2/3. Ya. Nah, ini mengingatkan kembali kita mengenai ini ya. A pangkat sebentar. Ya, A pangkat M per N. A pangkat M per N. Ya. Sama dengan sebenarnya ini akar pangkat N dari A dipangkatkan M, ya. Atau bisa juga A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ya. Jadi boleh yang ini, boleh juga yang ini. Sama aja. Ya. Nah, sehingga kalau kita coba 1000 ini kita pangkatkan 2/3, ya kita coba 1000 pangkat 2/3. 1000 pangkat 2/3 itu sama saja dengan akar pangkat 3 dari 1000 akar pangkat 3 dari 1000 dipangkatkan 2. Ya. Nah, akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10. Nah, dipangkatkan 2, itu 100. Ya. Nah, tadi kan pertanyaannya 1000 pangkat berapa supaya jadi 100? Nah, itu 2/3 jawabannya. Ya. Karena 1000 pangkat 2/3 itu adalah 100. Ya. Ada yang bertanyakan nggak nih sampai sini dulu nih? Coba ya. Kita cek lagi ya. Apakah kalian sudah memahami itu belum? Ya. Misalnya soalnya gini. 32 pangkat berapa? Ya. Supaya menjadi 8. Yo.
3/5, Pak. Ya, siapa yang jawab? Ria, Pak. Ya, betul ya. Ini adalah 3/5 atau 0,6 ya. 3/5 kan sama dengan 0,6. Nah, ya. Sekarang kita periksa ya jawabannya Ria tadi ya. Kita lihat 32 ya. 32 pangkat 0,6. 0,6 itu 3/5 tadi kan disebut 3/5 ya. Nah, sama dengan ya, pangkat 3 dari akar pangkat 5 dari 32. Gitu. Ya. Nah, akar pangkat 5 dari 32 itu adalah 2. Ya, jadi bagian yang ini adalah 2. Ya. Akar pangkat 5 dari 32, di mana 3. Nah, jadi 8. Ya. Nah, tadi kan pertanyaannya 32 pangkat berapa supaya jadi 8? Ya, jawabannya 3/5. Ya. Jawabannya 3/5. Nah, ini bisa diselesaikan ya dengan cara seperti ini. Ya. 32 itu kan 2 pangkat 5. Itu enggak? Ya. 2 pangkat 5 kan 32. Ya. Itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini dipangkatkan X. Ya. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 8. 8 itu berapa? 2 pangkat 3 kan? Itu. Ya. Nah, 2 pangkat 5X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kemudian ada satu apa namanya itu rumus ya. Kalau kalian ingat bahwa A pangkat M dipangkatkan lagi N sama saja dengan A pangkat M kali N. Ya, pangkatnya boleh dikali. Nah, ini jangan lupa rumusnya. Ya, ini bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan ini ya. Nah, jadi 5 dan X-nya dikalikan. Ini. Jadi 2 pangkat 5X. Sama dengan 2 pangkat 3. Ya, dan dari sini diperoleh 5X sama dengan 3. Ya. Berarti X-nya adalah 3/5. Itu. Ya. Nah, kita coba sekali lagi, ya. Coba sekali lagi. Misalnya 243, ya. Pangkat berapa? Ya. Supaya menghasilkan 9. Nah, nih. Tadi siapa yang belum jawab? Ria ya. Ria belum diberikan skor ya. Sebentar Ria ya. Oke. Ria mendapat skor 3. Silakan. Sekarang 243 pangkat X sama dengan 9. 2/5, Pak. Siapa yang jawab? Paratul, Pak. Siapa? Paratul. Paratul. Berapa jawabanmu? 2/5. 2/5. Coba kita periksa ya jawabanmu. Nah, kita lihat ya. Kita periksa 243 pangkat ya, 243 pangkat 2/5. Nah, 2/5 ya. Nah, ini sama saja dengan pangkat 2 dari akar pangkat 5. Akar pangkat 5 dari 243. Ya. Nah, akar pangkat 5 dari 243 itu adalah 3. Ya, jadi ini adalah 3 pangkat 2. Itu 9. Nah, tadi pertanyaannya adalah 243 pangkat berapa supaya menghasilkan 9? Ya, jawabannya 2/5. 3. Ya. Oh, 25. Oke, jadi tadi Fahratul ya. Fahratul yang menjawab. Oke, Fahratul dapat skor 3. Oke. Ya, ini adalah mengenai pangkat apa namanya itu rasional. Satu lagi sebentar sampai lupa.
Masih pakai pangkat rasional ya. Satu lagi nih. 625 pangkat berapa ya supaya menjadi 1/125. Nah, nih. Empat per tiga, Pak. Berapa? 4/3. Salah. 3/4. 3/4. Salah. Min 3/4, Pak. Siapa yang jawab tadi? Dava. Siapa? Dava. Dava. Iya. Muhammad Dava Kanza. Berapa X-nya? Iya, Pak. Yang 3/4. Ya. Coba kita periksa ya jawabannya. Nah, 625 pangkat min 3/4. Ya. Itu sama saja dengan 1/625 pangkat 3/4. Itu ya. Nah, sama saja dengan 1/. Nah, ini pangkat 3 dari akar pangkat 4. Akar pangkat 4 dari 625. Ya. Sama dengan 1/. Nah, akar pangkat 4 dari 625 itu ada 5. Ya. Jadi ini ada 5/3 di sini sebagai penyebut. Ya. Nah, ini sama dengan 1/125. Ya. Nah, tadi kan yang ditanyakan adalah 625 pangkat berapa supaya menghasilkan 1/125. Ya, jawabannya adalah min 3/4. Ya, jadi Dava betul. Ya. Muhammad Dava, oke. Dava dapat skor 4. Oke ya, itu mengenai pangkat bilangan rasional. Ya, ini bisa juga diselesaikan dengan cara yang lain, misalnya tadi yang ini ya. Nah, ini saya kasih tahu cara lainnya ya. Kalau pakai rumus bagaimana? Ya kita bisa pakai rumus ya ini, ngerjakan ini. Ya. Nah, 2/4 3 itu kan sama dengan 3 pangkat 5 ya. Nah, 3/5 pangkat X sama dengan 9 itu adalah 3/2. Nah, kemudian di sini kita gunakan aturan seperti ini lagi ya, pangkatnya bisa dikalikan. Berarti ini 5 dan X-nya kita kalikan ya. Jadi ini 3/5X. Ya. Sama dengan 3/2. Ya. Dan di sini diperoleh 5X sama dengan 2. Ya, sehingga di sini diperoleh X-nya 2/5. Itu kalau pakai rumus ya. Kalau tadi kan ini nggak pakai rumus yang tadi ya. Ini pakai rumus seperti itu. Nah, ini pun pakai rumus bisa ya. Nah, ini jadi di sini berapa untuk menyelesaikan yang ini? 625 pangkat X ya. Jadi kita tulis 625 itu kan 5/4. 5/4 dipangkatkan lagi X. Nah, sedangkan 125 itu adalah 5 pangkat min 3. Ya. Nah, berarti di sini 4X ya, 5 pangkat 4X sama dengan 5 pangkat min 3. Di sini X-nya adalah 4X-nya sama dengan min 3. Berarti X-nya sama dengan min 3/4. Ya, jadi ini kita bisa gunakan rumus yang ini. Nah, ini ya. Yang saya warna kuning ini. Nah,
itu adalah mengenai bilangan berpangkat, ya, baik pangkatnya bilangan asli, ya, kemudian bilangan negatif, ya, pangkat negatif, pangkat rasional. Ya udah kita singgung, ya, kita ulang kembali. Ini sebenarnya materi SMA tapi kita ulang lagi, ya. Nah, ada yang bertanyakan sejauh ini? Oke, ya. Nah, sekarang mengenai logaritma, ya, terdapat keterkaitan, ya, antara pangkat dan logaritma. Ya. Nah, jadi apa namanya itu? Kalau misalnya kita menuliskan 5, ya, pangkat 3 sama dengan 125, ya, kita bisa menuliskannya dengan cara yang lain. Ya. Kita bisa menuliskannya dengan cara seperti ini. Ya. 5 log 125 sama dengan 3. Ya. Nah, yang 5 ini dinamakan basis, ya. Ini basisnya 5. Nah, jadi keterkaitan seperti ini, ya. 5 pangkat 3 sama dengan 125 jika dan hanya jika 5 log 125 sama dengan 3. Ini dibacanya adalah logaritma dari 125 dengan basis 5. Ya. Nah, itu adalah 3. Atau misalnya 2 pangkat 10, ya. Itu sama dengan 1024. Ini kita bisa menuliskannya dengan cara yang lain, ya. Yaitu 2 logaritma dari 1024 dengan basis 2, ya, sama dengan 10, ya. Ini basisnya 2. Ya. Nah, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Ya. Nah, ini bisa dituliskan dengan cara yang lain, ya, yaitu 10 log 1000 sama dengan 3. Ya. Nah, tetapi untuk basis 10 biasanya basisnya tidak ditulis. Ya, jadi kita bisa menuliskannya, ya, sebagai log 1000 sama dengan 3. Ya. Nah, biasanya kalau basis 10 biasanya tidak ditulis. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini nggak ada apa-apanya di bagian atas ini, itu artinya basisnya itu 10. Ya. Nah, tapi ada juga, ya, yang menuliskan, ya, basisnya itu bukan di kiri atas, ada juga yang di sebelah bawah, ya. Jadi ada juga yang misalnya seperti ini, atau, ya, log. Nah, di sini basisnya di bawah. Nah, gini. Nah, ya, jadi bisa seperti ini juga nulisnya, ya, basisnya di bawah. Nah, ini juga bisa, ada juga yang menulisnya log, nah, 2-nya di bawah, 1024 sama dengan 10, ya. Nah, ya, ini basisnya nggak ditulis, ya. Tapi ini kalau mau ditulis, itu menjadi log, nah, 10-nya di bawah, 1000 dengan 3, ya. Nah, jadi bisa begini, ya. Bisa begini, bisa begini. Itu sama semuanya pengertiannya, ya. Nah, tapi yang ini agak nggak lazim, ya. Kalau 10 ini biasanya nggak ditulis, biasanya seperti ini aja. Nah, jadi secara umum, ya, secara umum, ya, G logaritma A sama dengan R, ya, jika dan hanya jika G pangkat R sama dengan A. Ya. Nah, ini secara umum. Ya. Nah, dengan catatan, ya, A maupun G-nya harus positif.
dan G-nya tidak sama dengan 1. Ya. Ini pengertian dari logaritma. Ya. Nah, coba kalian lihat, perhatikan di sini ya. Ini kita expose yang ini ya. Lihat ya. Nah, 5 log 1/5 sama dengan 3. Nah, kalau 5 ini kita pangkat 3, itu menghasilkan 1/5 ya. Basis pangkat hasil logaritma mendapatkan hasil pemangkatan yang tadi ya. Nah, atau kalau kita lihat yang ini ya. 2 pangkat 10 menghasilkan 1024. Ya. Ini ya, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, sama juga ini. G pangkat R sama dengan A. Ya. Nah, kalau ini gimana? Berapa ini? Kalau pangkat nggak ditulis, artinya 10.